Halo, gua Blind Man Jack dan ini monolog gue. Gue mungkin bisa jadi stand up comedian di Indonesia yang tunanetra pertama kali ya. Dan gue ikut atau tertarik stand up itu mulainya karena dulu awalnya tuh gue memang suka ikut kegiatan advokasi, aktivis untuk disabilitas. Jadi gue memang penggiat permasalahan disabilitas. Terus gue ngerasa bosen gitu ya. Kayaknya kok kalau jadi aktivis itu kerjaannya serius terus gitu ya. Ketemu sama pejabat, ketemu sama orang-orang yang katanya orang-orang penting, yang katanya pemangku kebijakan, yang katanya bisa merubah hidup. Tapi udah bertahun-tahun ketemu sama mereka, ya hidup orang dengan disabilitas ya gini-gini aja gitu kan. Artinya kalaupun ada perubahan, ya perubahannya sedikit banget gitu. Nah terus ketika gue pertama kali dikenalin sama seni stand up comedy sekitar tahun 2011 mungkin ya, 2010-2011, gue berpikir ini kayaknya bisa jadi cara baru gue deh untuk raising awareness ke masyarakat tentang keberadaan orang dengan disabilitas. Karena kan ya lo tahu sendiri mungkin orang dengan disabilitas, kita nih masih susah untuk bisa sekolah, susah untuk kerja, susah untuk dapat pacar, susah untuk kawin dan lain sebagainya. Karena orang-orang masih ini ya, masih mikirnya orang disabilitas nggak bisa ngapa-ngapain, nyusahin doang, repotin doang gitu kan. Itu. Nah, tapi dengan stand up ini gue pengen apa ya, menyebarkan pesan bahwa nggak semuanya benar gitu loh. Artinya ya ada yang nyusahin, ada yang repotin, ada, tapi nggak semuanya gitu. Dan itu tuh juga kalaupun mereka nyusahin, ngerepotin tuh ada sebabnya gitu. Jadi ya gue mulai ngedalamin stand up comedy itu dari 2011. Gue nonton waktu itu gue suka dengan Aco, gue suka dengan Jui, gue juga suka banget sama Awe dulu ya. Terus gue akhirnya mulai coba-coba untuk bikin 1-2 beat yang pertama yang berkaitan dengan disabilitas, dan alhamdulillah orang menerima gitu ya. Artinya orang dapat message-nya, orang dapat pesannya gitu, dan mereka ngerti maksud gue apa sih, yang gue resahkan tuh apa, yang gue khawatirin tuh apa gitu. Nah setelah itu ya udah, gue akhirnya terus aja raising awareness di stand up comedy ini. Makanya gue mungkin salah satu orang yang cukup konsisten ngomongin disabilitas, tapi bukan dari segi lucunya disabilitasnya, tapi lebih kepada lucunya orang yang ngakunya normal gitu kan. Nah, tapi mereka bingung pas ketemu orang dengan disabilitas gitu. Gimana nih cara nuntunnya? Nih pakai kursi roda gimana nih ngangkatnya? Nih kalau ngomong sama orang tuli gimana nih? Nah, gue justru lebih suka mengangkat kelucuan-kelucuan dari sisi itu gitu loh. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang lebih suka ngangkatnya dari pengalaman hidupnya mereka, yang sisi ironinya mereka gitu, yang mereka alamin apa sih selama ini, yang kesusahan yang mereka alamin gitu. Tapi kalau gue lebih suka ngangkatnya tuh dari sisi masyarakatnya, interaksinya. Karena kalau menurut gue emang menarik aja sih, itu jadi hal yang belum semua orang tahu gitu. Nah, lalu di stand up sendiri gue juga udah berapa tahun ya, kurang lebih udah 7 tahun ya, 7 apa 8 tahun lah, mulai serius sekitar tahun 2014 lah itu. Dan gue juga ngerasa stand up itu jadi apa ya, kalau dibilang jadi penghasilan tambahan gue juga alhamdulillah ya, setidaknya sebelum pandemi. Kalau setelah pandemi mah sama aja semua. Ya artinya gue juga kan sebenarnya gue kerja 9 to 5 di kantor gitu, tapi dengan stand up ini juga, stand up banyak merubah hidup gue juga. Gue punya penghasilan tambahan dari stand up, bahkan gue juga udah mulai berpikir untuk apa kerja kantor gue aja yang jadi sampingan ya, dituker gitu kan. Karena memang menurut gue stand up ini satu seni yang menyenangkan juga. Sebelumnya gue dulu juga
suka main musik, gue punya band juga, terus ya, ekspresi gue di situ lah ya gitu. Tapi perbedaannya kalau musik kan gue cuma bawain lagu orang, sama gue cuma nunjukin doang ke orang gitu, ini orang buta bisa main musik gitu kan. Tapi kalau di stand up itu there's so plenty of thing that you can show to people ya, nggak cuman lo berdiri di panggung ngelawak doang, tapi di balik itu lo bisa nunjukin juga bahwa sebagai orang yang buta gue juga mandiri, gue bisa punya kemampuan untuk nulis gitu kan. Kalau orang tahu oh ini orang buta nulis gimana ya, nulis kita pakai laptop yang ada software bicaranya gitu. Nah ketika orang tahu kalau apa namanya orang buta tuh bisa pakai laptop bicara, akhirnya mereka kan berpikir kan, oh kalau gitu disuruh melakukan kerjaan yang lain bisa dong ya gitu. Nah gue juga jadi lebih bisa mengeksplor diri gue juga gitu. Gue jadi lebih rajin lagi nulisnya, gue juga lebih rajin ngisi apa namanya, bikin konten juga di medsos-medsos yang ada. Jadi itu ini aja apa namanya, makanya gue bilang jadi lebar aja gitu loh dengan stand up comedy ini. Nggak cuman gue berkomedi atau gue ngelawak doang gitu, tapi justru kemampuan gue yang lain juga terbuka gitu. Terus apa lagi ya? Pengalaman stand up. Oh ya, ya mungkin pengalaman stand up gue beberapa kali ada yang gue seneng banget. Yang pertama yang emang gue paling seneng banget itu adalah gue jadi pembukanya Pandji Pragiwaksono 2014 ketika gue di Adelaide, Australia gitu ya. Waktu itu gue tahu Mesake Bangsaku World Tour mau mampir ke Adelaide, terus gue mau beli tiketnya, tapi pas beli tiketnya teman gue malah bilang, enggak, lo nggak boleh beli tiket, lo jadi opener. Hah, serius lo? Gue bilang, ini Pandji ini. Gue bilang, lo gila aja lo. Ya pokoknya harus apa, lo harus ini, lo harus bisa gitu kan. Ya udah akhirnya gue bikin apa namanya, gue bikin materi sendiri dan waktu itu belum ada belum ada kombut ya. Artinya gue nggak kenal apa itu kombut, gue nggak kenal tulisan yang bener materi stand up itu gimana gitu. Jadi ya udah sekena-kenanya gue aja waktu itu, tapi alhamdulillah pecah. Terus dari situ gue juga jadi kenal sama Pandji, gue kenal sama Krisna Hareva. Pulang ke Indonesia juga waktu itu gue akhirnya join sama komunitas Jakarta Selatan, ketemu lagi sama Pandji, sempat diundang di berbagai acara juga gitu ya. Nah, iya tuh 2015 akhirnya gue join stand up Indo Jaksel waktu itu. Nah disitulah akhirnya gue tahu stand up Indo maksudnya stand up komedi yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Karena selama itu gue pikir gue cuma nonton di YouTube doang. Malah gue mikirnya tuh stand up comedy tuh kayak lo main musik aja, lo boleh mengcover jokesnya orang gitu. Jadi beberapa kali tuh gue pernah gitu bawain jokesnya Awe, jokesnya Jui gitu ya. Itu dulu ada sih, sempat ada gue upload di YouTube, tapi sekarang udah gue hapusin karena gue tahu itu salah. Tapi at that time bener, gue nggak tahu gitu ya. Dan menurut gue ya udah ketika ketemu sama komunitas akhirnya gue kembali ke jalan yang bener, dibenerin gitu kan sama mereka. Oh nggak boleh main kodian, nggak boleh ini, terus ada nulis keresahan dan lain sebagainya. Nah gue belajar di situ. Nah dari situ juga alhamdulillah job gue juga ya kecil-kecil sih, tapi jadi sesuatu yang itu tadi yang gue bilang, jadi sampingan yang sangat menyenangkan gitu ya. Sebulan dapat kerjaan 1, 2 kali, 3 kali gitu, terus bulan depannya dapat lagi dan seterusnya gitu. Jadi gue bener-bener ini aja sih, ekspresi gue emang bener tertuang aja di stand up Indo. Nah terus karena gue juga kerjaan gue required gue untuk pindah-pindah ke beberapa kota, jadi gue sempat di Lombok juga. Di Lombok gue gabung juga sama stand up Indo Lombok waktu itu, terus sempat ikut sunnya mereka juga, dan itu juga salah satu kehormatan juga buat gue, diundang untuk ditahbiskan lah untuk jadi headliner di sun. Dan itu pertama kali juga buat gue jadi headliner di sebuah acara komunitas, dan ya seneng aja, gue benar-benar seneng di sana. Balik ke Jakarta, terus waktu itu alhamdulillah
ada Ketawa Comedy Club, terus ada apa namanya komedi Comika Monday Market gitu ya. Gue juga sempet tampil di situ dan itu yang akhirnya membuat gue cukup percaya diri bahwa oh ya kayaknya gue sebagai komika juga udah diperhitungkan lah, gue punya nggak cuman gue doang yang menilai bahwa oh kayaknya gue udah berhasil deh gitu, tapi dengan adanya undangan-undangan tersebut tuh kayak itu membangun kepercayaan diri gue juga untuk lebih serius lagi di stand up comedy. Dan gue juga tetap konsisten untuk bisa untuk bisa ngomongin tentang disabilitas dari point of view gue sendiri gitu. Dan mungkin yang terakhir ya gue sih berharap dalam waktu dekat ini bisa punya ini ya lagi mempersiapkan untuk special show juga 17 Oktober nanti itu live streaming, bisa informasinya nanti bisa lihat di IG gue, padahal gue nggak bisa ngeliat di IG gue sendiri ya. Tapi orang lain bisa melihat di IG gue, jadi nanti lo buka aja IG gue, lihat dan ini menjadi satu special show gue pertama yang mungkin gue akan bener-bener full ngomongin tentang disabilitas secara utuh, apa yang gue rasain sebagai orang dengan disabilitas, apa kesulitan yang gue alamin, apa diskriminasi yang dialamin sama teman-teman gue, terus kenapa sih selama ini orang-orang dengan disabilitas tuh pada berisik lah, pada ribut gitu loh, nyari kayak nyari perhatian untuk bikin undang-undang, minta nuntut kerjaan dan lain sebagainya. Nah itu kan semua akan gue kupas di show gue dan mudah-mudahan ini bisa jadi show yang menghibur juga buat teman-teman, karena pastinya kalau special show harus lucu ya. bukan jadi apal undang-undang, nanti kasihan yang nonton kalau gitu kan. Itu ya mungkin itu aja dari gue. Terima kasih udah dengerin cerita gue dan ini monolog gue.